Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Sutrisna Putri dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang materi yang telah saya dapatkan, yaitu menjelaskan perbedaan nadhir dan amil dan syarat menjadi nadhir dan amil wakaf. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian nadhir. Nadhir berasal dari kata kerja bahasa Arab, yaitu nazara, yadzuru, dan nazaran, yang mempunyai arti menjaga, memelihara, dan mengelola, mengawasi. Adapun nadhir adalah isim fa'il dari kata nazir, yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas atau penjaga. Sedangkan nazir wakaf atau biasa disebut nadhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Nazir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 4 tentang wakaf menjelaskan bahwa nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama bersepakat bahwa wakif harus menunjukkan nazir wakaf. Pengangkatan nazir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sedemikian pentingnya kedudukan nazir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya harta wakaf sangat tergantung pada nazir wakaf. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa nazir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya. Pada umumnya, para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan nazir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Selanjutnya, dasar hukum menjadi nazir. Dasar hukum nazir ini terdapat pada undang-undang, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang kedua, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu syarat dan rukun nazir. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 10 Ayat 1 tentang wakaf, syarat untuk nazir perorangan adalah: yang pertama yaitu warga Indonesia, yang kedua beragama Islam, yang ketiga dewasa, yang keempat amanah, dan yang kelima mampu secara jasmani dan rohani, dan yang terakhir yang keenam yaitu tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya siapapun dapat menjadi nazir asalkan ia berhak melakukan tindakan hukum. Akan tetapi, karena tugas nazir adalah menyangkut harta benda dan memanfaatkan harus disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya, maka jabatan nazir harus diberikan orang yang mampu menjalankan tugasnya. Seorang nazir harus memenuhi kriteria tertentu sebagai syarat. Adapun sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu seorang nazir harus mempunyai sifat adil. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adil adalah mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh syariat. Yang kedua yaitu nazir harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola harta wakaf tersebut. Kecakapannya bertindak hukum, khususnya bagi mazhab Hambali, apabila harta wakaf itu berasal dari orang muslim, disyaratkan nazirnya adalah orang muslim. Sekian dari saya. Mungkin selanjutnya
akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua ingin menjelaskan tentang pengertian amil. Di sini saya sebagai Rizky Nazira Suhat, NIM 119040114. Baiklah, menurut Islam, amil adalah orang yang ditunjuk imam, penguasa tertinggi negara, sebagai penarik, pengumpul, dan pendistribusian zakat kepada 8 golongan yang berhak menerimanya. Ketentuan amil zakat tersebut katanya sesuai dengan landasan hukum Islam dan hukum negara atau undang-undang yang sudah dibuat oleh negara. Ketentuannya sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang sudah terpetakan. Amil berhak mengambil sebagai harta zakat sebagai biaya operasional bila dibutuhkan. Juga berhak mendapatkan bagian zakat atas nama amil zakat. Yang selanjutnya tentang syarat amil. Syarat amil yaitu adalah Islam, berakal, baligh, adil, atau tidak fasik atau adil dalam hal kesaksian, bisa mendengar, bisa melihat, laki-laki, atau menurut satu pendapat yang lemah, tidak disyaratkan harus laki-laki atau boleh wanita, mengerti tentang bab zakat, merdeka atau bukan budak, bukan keturunan Bani Hashim, atau namun syarat ke-9 dan ke-10 diperselisihkan ulama. Selanjutnya tentang pendapat dari mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, amil adalah orang-orang yang dipekerjakan oleh imam untuk mengumpulkan zakat. Amil merupakan sinonim dari al-syai. Lafal ini bermakna orang yang ditugaskan oleh imam pada kabilah untuk mengambil zakat dari mereka. Mazhab Hanafi hanya menggambarkan bahwa amil adalah petugas yang diangkat oleh imam untuk mengumpulkan zakat dari muzakki, wajib zakat saja. Mazhab ini meski tidak menyebutkan secara jelas pekerjaan amil bukan hanya sekedar mengumpulkan zakat, tetapi juga meliputi beberapa pekerjaan lainnya, seperti menjaga, mengurus administrasi, dan mendistribusikan, namun sudah termasuk di dalam rumusan tersebut. Untuk menguatkan amil yang mereka buat, mazhab Hanafi tidak mencantumkan dalil, baik nas maupun logika. Berat dugaan rumusan amil yang diberikan hanya berdasarkan pada makna kebahasaan semata, seperti terlihat dari arti bahasa yang disebutkan di atas. Namun hanya terpaku pada makna tertentu saja, seperti terlihat dalam makna amil yang disebutkan di atas. Pengertian amil menurut jumhur ulama adalah petugas yang mengurus segala permasalahan zakat, seperti orang yang memungut dan mengumpulkan zakat, menulis jumlah masuk dan keluar, berapa sisa serta pemeliharaan dan harta zakat, serta membagikan kepada mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.